warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Anak solih dan soliha, hari ini berjumpa lagi bersama Ibu Indah dalam tema 2, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, mengamati benda sekitar. Yang kedua, menyelesaikan perkalian. Yang ketiga, mengenal aturan dan tata tertib. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar sifat-sifat benda. Sifat benda itu ada 3, ada padat, cair, dan gas. Baik, yang akan kita pelajari sekarang adalah benda yang bersifat padat dan cair. Untuk mengetahui apakah benda itu bersifat padat atau cair, yuk kita lakukan percobaan sederhana berikut ini. Bahan dan alat yang kita perlukan adalah yang pertama kelereng, yang kedua pensil, yang ketiga minyak, yang keempat air, yang kelima gelas, dan yang keenam botol air mineral. Langkah yang kita lakukan pertama adalah anak solih dan solihah, masukkan pensil ke dalam gelas. Kita amati apakah pensilnya berubah bentuk seperti bentuk gelas. Kemudian kita masukkan lagi pensil ke dalam botol. Kita amati apakah pensilnya berubah bentuk seperti bentuk botol. Benda yang kedua, coba kita masukkan kelereng ke dalam gelas. Kita amati kembali apakah kelerengnya berubah bentuk seperti bentuk gelas. Dan kita masukkan juga kelerengnya ke dalam botol. Apakah kelereng berubah bentuk seperti bentuknya botol? Pengamatan berikutnya, air. Kita masukkan air ke dalam gelas. Kita amati kembali, apakah airnya berubah bentuk seperti bentuk gelas? Dan kita masukkan juga air ke dalam botol, apakah air berubah bentuk seperti bentuknya botol? Yang terakhir, minyak. Kita masukkan minyak ke dalam gelas, kita amati apakah minyak berubah bentuk seperti bentuknya gelas? Berikutnya kita masukkan juga minyak ke dalam botol. Kita amati apakah minyaknya berubah bentuk seperti bentuknya botol. Setelah melakukan pengamatan sederhana ini, kita mendapat kesimpulan. Pensil, bentuk bendanya tetap atau berubah. Setelah kita amati, bentuknya tetap, jadi tidak berubah seperti bentuk gelas atau tidak berubah seperti bentuknya botol. Kelereng, bentuk bendanya tetap. Kemudian air, bentuk bendanya berubah. Setelah kita masukkan ke dalam gelas, bentuk airnya berubah seperti bentuk gelas. Begitu juga jika kita masukkan ke dalam botol, maka airnya berubah bentuk seperti bentuknya botol. Minyak berubah, sama seperti air. Jadi, benda yang bentuknya tetap dinamakan benda padat. Dan benda yang bentuknya dapat berubah dinamakan benda cair. Benda yang bentuknya tetap itu ada pensil dan kelereng. Berarti pensil dan kelereng itu adalah benda padat. Dan bentuknya berubah itu ada air dan minyak. Jadi, air dan minyak ini bentuk bendanya adalah benda cair. Bentuk perkalian berdasarkan gambar. Anak solih dan solihah bisa lihat di sini ada 4 kelompok buah jeruk. Di dalam kelompok itu ada 4 buah jeruk.
Cara mengalikannya adalah yang pertama, ada berapa kelompok buah jeruk? Ada 4. Kemudian kita kalikan dengan berapa jumlah jeruk di dalam setiap kelompok, yaitu ada 4 juga. Jadi 4 kelompok buah jeruk dikali dengan 4 buah jeruk di dalam setiap kelompok. Jadi 4 dikali 4 sama dengan 16. Kita buktikan dengan cara penjumlahan. 4 kali 4 itu sama seperti 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Hasilnya 16. Kemudian berikutnya ada 3 kelompok kelereng. Setiap kelompoknya itu berisi 6 kelereng. Oke, 3 dikali dengan isi kelereng dalam setiap kelompok. Jadi isi kelereng dalam setiap kelompoknya itu ada 6. 3 kelompok kelereng dikali dengan 6 isi setiap kelompok kelereng. Ya, jadi 3 dikali 6 sama dengan 18. 3 dikali 6 sama seperti 6 ditambah 6 ditambah 6, hasilnya 18. Perhatikan skema berikut. Angka berapa dikali angka berapa, hasilnya 20. Kita lihat dalam tabel perkalian. Yang Ibu Indah lingkari ini adalah hasilnya 20. 4 dikali 5 hasilnya 20. 5 dikali 4 hasilnya 20. Kita tulis. Jadi 4 dikali 5 itu hasilnya 20. 5 dikali 4 juga hasilnya 20. Kemudian kita lihat lagi, berapa dikali berapa hasilnya 20, yaitu ada 10 dikali 2 dan 2 dikali 10. Itu juga sama, hasilnya 20. Kemudian 30. Dalam skema ini adalah berapa dikali berapa, hasilnya 30. Oke, kita lihat lagi tabel perkalian. Ini ada sudah Ibu Indah lingkari. Yang hasilnya 30 adalah 5 dikali 6. Itu hasilnya 30. 6 dikali 5 juga hasilnya 30. Oke. Kemudian kita ingat, berapapun angkanya jika dikalikan dengan 1 itu hasilnya tetap. Jadi 30 dikali 1 itu hasilnya 30, atau 1 dikali 30 hasilnya juga 30. Bacalah percakapan Rasti dan Ayah berikut ini. Ayah, apa manfaat aturan bagi kita? Banyak sekali manfaatnya. Coba Rasti bayangkan jika dalam bermain tidak ada aturan. Apa yang terjadi? Pasti kita akan berbuat semau kita ya. Nah, apa nanti akibatnya? Bisa bertengkar ya? Iya, benar. Jadi menurut Rasti, apa manfaat aturan itu? Dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur. Iya, benar sekali, Rasti. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Akibat tidak mematuhi peraturan saat bermain. Yang pertama, dijauhi teman. Yang kedua, permainan menjadi kacau. Yang ketiga, mendapat sanksi atau hukuman. Yang keempat, contoh, Rasti bermain ular tangga dengan curang. Akibatnya, teman-teman Rasti tidak mau bermain dengan Rasti karena Rasti suka main curang. Nah, ini adalah akibat jika kita tidak mematuhi peraturan saat bermain. Ingat ya, jika kita melanggar peraturan, maka akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Di rumahmu tentu ada aturan yang harus ditaati oleh anggota keluargamu. Aturan-aturan di rumah kalian mungkin dibuat secara tertulis, namun mungkin ada juga aturan yang tidak tertulis. Nah, anak solih dan solihah, contohnya aturan di rumah adalah misalnya kita harus bangun pagi pukul
4.30 karena kita akan bersiap-siap melakukan sholat subuh. Aturan berikutnya misalnya setelah bermain kita harus membersihkan atau membereskan permainan tadi agar rumah kita tetap rapi. Kemudian ada aturan yang tidak boleh, misalnya tidak boleh menyalakan kompor saat ayah atau bundanya tidak ada di rumah. Akibatnya akan berbahaya. Nah, solih dan solihah, silakan lihat halaman 38. Ada manfaat tata tertib di rumah. Jadi di sini kenapa kita harus melakukan tata tertib atau mentaati aturan ketika berada di rumah. Di sini ada manfaatnya. Silahkan anak solih dan solihah baca sendiri di bukunya ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu Indah sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.